Para ilmuwan menggunakan model komputer dari suhu, pola presipitasi, dan sirkulasi atmosfer untuk mempelajari pemanasan global. Berdasarkan model ini, para ilmuwan telah membuat beberapa perakiraan mengenai dampak pemanasan global, di antaranya. Yang pertama, iklim mulai tidak stabil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil, akan lebih sedikit es yang terapung di perairan utara tersebut. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Pada pegunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutupi salju akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair. Yang kedua, peningkatan permukaan air laut. Perubahan tinggi rata-rata muka laut diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologi. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan air laut. Pemanasan juga akan mencairkan banyak es di kutub, terutama sekitar Greenland, yang lebih memperbanyak volume air di laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10 hingga 25 cm selama abad ke-20 dan para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9 hingga 88 cm pada abad ke-21. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Orang mungkin beranggapan bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya, tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Bagian selatan Kanada sebagai contoh mungkin akan mendapat keuntungan lebih dari tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack atau kumpulan salju musim dingin yang berfungsi sebagai reservoir alami akan mencair sebelum puncak bulan masa tanam. Tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. Yang terakhir, gangguan ekologis. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pergunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahan-lahan pertanian mungkin akan mati. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Ya, kembali bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami dan kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Saya lanjut lagi ngobrol dengan teman-teman dari Earth Hour Sidoarjo. Kalau tadi ada begitu banyak kegiatan, terutama fokusnya terhadap sampah, kemudian listrik begitu ya. Sejak awal kalian mempublikasikan diri dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, sudah terlihat tidak hasilnya? Dalam arti masyarakat sudah mulai peduli ataupun mungkin sampai sekarang masyarakat masih tidak begitu banyak perubahan? Seperti apa? Kalau sekarang sih untuk masalah dari kegiatan kita yang ngetam atau ngeresi taman, jadi di situ kan kita nggak hanya bersih-bersih taman, tapi kita juga diskusi, gabung sama DKP juga. Kira-kira taman apa sih yang dibutuhin sama anak-anak Sidoarjo gitu loh. Dari situ akhirnya ada beberapa taman baru di Sidoarjo dan taman yang lama-lama itu akhirnya diperbaiki lagi. Terus ada beberapa sekolah yang awalnya nggak tahu tentang bank sampah sama sekali, akhirnya mereka tahu setelah mereka jadi nasabah. Mereka udah nggak jadi nasabah lagi, tapi jadi bank sampah mandiri. Sekolahnya itu ada di SMA 3 Sidoarjo, SMA Negeri 3 Sidoarjo. Itu sudah kalian lakukan sejak kapan? Ditahan dulu, kita harus terima penelpon dulu. Kita sapa dulu pemirsa di rumah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Ferdian, Mas, di Sidoarjo. Bapak Ferdian? Iya, Ferdian. Ya. Silakan, Pak. Iya, selamat malam. Ya, malam. Ya. Begini, Mas, saya kebetulan juga warga Sidoarjo dan sering mengikuti Car Free Day ya di Sidoarjo alun-alun khususnya. Tapi kok masih banyak ya sampah-sampah yang tersisa setelah acara Car Free Day tersebut. Padahal Car Free Day sendiri sudah satu tahun lebih diadakan di Sidoarjo, dan mungkin dari mas-mas yang
studi apakah sudah koordinasi dengan dinas terkait mengenai sampah-sampah yang sudah karena ya cukup mengganggu juga sisa-sisa sampah tersebut. Kalau Bapak sendiri termasuk orang yang tertib membuang sampah pada tempatnya atau tidak ini? Mungkin. Ya. Oke, itu saja pertanyaannya Pak. Terus mungkin mau tanya kegiatan selain kegiatan reguler dari IHA Sidoarjo sendiri ya, selain setiap tanggal 23 Maret ada Sweet Off itu, apakah ada kegiatan reguler yang mungkin digalangkan di Sidoarjo? Ya, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih, selamat malam. Baik, silakan langsung dijawab. Ria mungkin atau teman-teman? Pertanyaan dari Bapak tadi. Kalau melihat sampah yang ada di CFD ini kan reguler ya setiap minggu, tapi kok masih gitu ada saja sampah yang terbuang dengan seenaknya begitu. Apakah memang ini bukti kalau campaign yang kalian lakukan tidak begitu berhasil atau bagaimana? Oke. Kalau masalah sampah, ternyata setelah CFD itu tim kuning Pak, yang Pak di KP, petugas kebersihan, petugas kebersihan tuh selalu langsung sigap gitu. Tapi balik lagi sih ke yang masyarakatnya itu sendiri. Makanya kita kapan hari ada campaign waktu gerbek sampah itu. Terus kalau kita ngelihat orang yang buang sampah sembarangan, langsung kita tangkap, kita foto. Setelah itu fotonya kita publish di Twitter. Ini loh yang buang sampah sembarangan. Nah dari situ agak bersih. Awalnya bersih, awalnya ya kan. Terus balik lagi harus kayak gitu lagi. Emang nggak bisa sih langsung jangan buang sampah sembarangan. Semuanya nggak buang sampah sembarangan tuh benar nggak bisa, harus bertahap. Tapi agak lumayan sih sekarang Mas. Sampahnya dari yang tahun sudah mulai ada peningkatan ya. Apalagi sampah-sampah gitu ya, yang di sungai. Kita kan juga ada ke warga-warga gitu kan. Kita ngomong ini kok bahayanya apa kalau kita buang sampah ke sungai, bahayanya apa kalau kita buang sampahnya kita bakar, kayak gitu-gitu sih. Oke, pertanyaan kedua, kegiatan rutin yang teman-teman ini kerjakan mungkin ada tidak setiap minggunya yang dilakukan? Setiap minggu sih nggak ada ya. Kalau setiap bulan selalu kumpul bareng. Terus setiap tahunnya ada kupang ya. Ada kupang, ada kumbang. Apa itu kupang dan kumbang itu sepertinya mau tahu banget. Asing. Jadi gini, kumbang itu kumpul dan belajar bareng. Itu adalah kegiatan dari Earth Hour Indonesia. Jadi kita kan disebutnya Earth Hour Champion ya. Earth Hour Champion dari masing-masing kota itu diambil beberapa, disatukan di Jakarta, terus dibekali sama Earth Hour Indonesia. Jadi seluruh kota pendukung Earth Hour itu gabung di situ. Kita belajar lingkungan, kita belajar semuanya pokoknya di situ beberapa hari. Setelah itu kemudian? Setelah itu dari situ kita udah dapat pandangan kan, punya modal. Kalau misalnya kita mau campaign itu harus ngapain dulu ya kan? Oke, baik. Nanti saya tanya lagi seputar hasil setelah dari Jakarta kemudian dipublikasikan di teman-teman di Sidoarjo ini seperti apa ya. Tapi kita harus jeda dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.